bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita semua. Segala hal boleh kita dapatkan. Haleluya.
Saya mau melihat kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Kalau kita adalah orang-orang lebih dari pemenang, maka tidak ada lagi keraguan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Firman-Mu itu adalah kepastian dalam hidup kami. Firman-Mu itu adalah sumber pengetahuan dalam kehidupan kami. Dan Firman-Mu itulah ada jawaban bagi setiap kehidupan kami. Haleluya. Yes, Jesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang.
iblis sudah keok dan Yesus bangkit dan naik, maka orang-orang Kristen adalah orang-orang pemenang. Katakan amin. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kiraikan bahwa kita sudah menang. Yesus menang, kita menang, jadi orang-orang pemenang kita. Haleluya. Kami senantiasa orang-orang diberkati oleh Tuhan, karena kami menghadiri ibadah ini, ibadah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Oh, ada satu kepastian bagi kami umat Tuhan, sehingga itulah firman Tuhan kami dengarkan saat ini. Sampaikan isi hatimu kepada kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan kembali. Secara kronologis, Allah membuat suatu rencana dan penyelamatan dunia ini, karya keselamatan ini. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, ada janji keselamatan bagi setiap orang manusia yang berdosa. Lalu dia lahir setelah 33 tahun dan pelayanan. Lalu dia disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, Malaysia dia naik ke surga, yang terakhir akan datang kembali ke dunia ini. Itulah rentetan kronologis daripada karya keselamatan Tuhan yang sudah diberikan kepada umat manusia ini. Sekarang kalian adalah semua kalian gereja seluruh dunia memperingati hari kenaikan. Tapi kita sekedar jangan hanya memperingati, jangan hanya semuanya. Apa makna yang kita ambil dari sini? Saudara pulang dengan saya memperingati kenaikan ini yang saya pegang, sehingga tidak datang kau sia-sia, tapi betul bahwa bekal hidup dalam kehidupan sehari bahkan selama-lamanya kalau kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu setiap orang Kristen saat ini memperingati kenaikan, artinya dia naik ke surga. Nah, untuk apa dia naik ke surga? Kita lihat dulu kitab kita. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Sama-sama kita baca ya.
Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Demikian bunyinya. Pertama saya, yang kedua kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ayat 2. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 4. Haleluya. Sebenarnya ayat ini Yesus masih mengajar, masih pelayanan. Tetapi di dalam hal karya keselamatan itu, Yesus sudah tahu akan berpisah dengan murid-muridnya ini. Ada perpisahan. Kalau seorang berpisah, apalagi guru dengan murid, itu ada sesuatu kesedihan. Makanya kalau mahasiswa ada perpisahan, kalau SMA ada perpisahan, sudah lulus ada perpisahan. Kalau pendeta ditempatkan di sini, ditempatkan pindah ke Papua, ada perpisahan. Ada sesuatu kita lihat dalam hal perpisahan, satu kesedihan. Tapi kita lihat Yesus menasihati. Dia tahu dia akan berangkat ke surga, dia akan mati dan bangkit dan naik. Maka pendahuluan instruksinya, dia akan menasihati murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah. Walaupun kita berpisah, jangan gelisah. Makanya kalau orang meninggal, ada perpisahan sementara, atau ayah dan suaminya atau istrinya, tentu keluarga itu akan hidup dalam kesedihan. Ada perpisahan selama-lamanya. Katakan ada perpisahan buat sementara. Nah, itu. Dan cara untuk perpisahan ini beda-beda. Kalau Jawa berpisah dengan orang suaminya atau istrinya atau anaknya, ya paling-paling menangis sebentar. Kalau orang Cina, ya biasa. Kalau orang Ambon, ya lebih keras lagi suaranya. Kalau orang Batak, lebih gila lagi. Itu sudah ada di situ, anehnya sampai 3 hari. Udah kedua orang tua meninggal sampai 7 hari. Habislah terbau 7 ekor. Itu manisnya berbeda-beda. Sama seperti Israel, kalau meninggal keluarganya, seperti Yusuf dan Yakub itu 60 hari ditangisi, disewa orang-orang yang menangis supaya itu. Orang Batak juga begitu. Jadi berbahagia orang Batak. Kalau ada perpisahan, menangisnya keterlaluan. Dan yang aneh, paling lama. Tapi ini maaf ya bahasa Indonesia ini, bahasa Batak. Mayat sudah disingkat. Nari-nari lagi. Isnado ale. Panggilan namanya kan. Itu perpisahan. Yesus tahu dia mau mengalami sesuatu tragedi.
pergi disalibkan, mati. Itu kan dosa. Dinasihatilah Paulus rasul-rasul ini, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah dan percaya kepadaku. Jangan ada satu nasihat supaya jangan gelisah. Kita pun di tempat ini jangan gelisah, katakan amin. Jangan gelisah karena harta, jangan gelisah karena kita masih dalam kontrak rumah. Jangan kita gelisah, kita masih pekerjaan yang belum mendatang. Jangan gelisah karena persoalan ekonomi, kita jangan gelisah. Masalah penyakit COVID, katakan jangan gelisah. Percaya kepada Allah, percaya kepadaku, kata Tuhan. Jangan kita gelisah. Amin. Kalau ada yang kita gelisah hari ini, tolonglah nasihat ini supaya kita pulang dengan sukacita. Kita lihat di sini ada 3 poin yang bisa sampaikan kepada kita, yaitu kenaikan Yesus ke surga membawa kepastian. Kepastian bukan moga-moga. Kepastian itu ada sesuatu menjadi pengharapan dan pasti yang tidak akan semoga-moga. Maka kalau saudara berdoa jangan katakan semoga Tuhan terimalah doa saya ini. Semoga. Jangan berdoa begitu. Kata amin diakhiri doa kita dengan amin, apa artinya amin? Pasti. Ada kontradiksi, Tuhan semogalah dengarkan doa kami ini, atau doa kami yang kurang sempurna ini. Jangan katakan doaku yang tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti kita kurang yakin. Soal bahasa tidak masalah. Tapi jangan katakan dengarkanlah doaku yang kurang sempurna ini. Seolah-olah kurang kita percaya kepada Tuhan. Soal bahasa itu urusan Tuhan. Yang penting dari dasar hati kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan bahasa gaya bahasa, bukan gaya puitis, tapi Allah keluar dari hati kita berikan kepada dengan doa kepada Tuhan, kita panjatkan. Situlah Allah menyenangkan. Ya Bapak ya. Jangan katakan dengarkanlah doa kami yang kurang sempurna ini, jangan. Itu sangat bertentangan. Doa kita Tuhan yang sempurna, Tuhan yang mendengarkan. Kepastian, pasti artinya terjadi. Bukan hanya hayalan, bukan hanya dongeng, tapi pasti. Ada pasti, ada kepastian. Apa kepastian pertama? Jadi sini, coba bayangkan nomor 3. Yang pertama adalah kepastian tentang tempat tinggal kita. Nomor 3 pertama, tempat tinggal kita. Dikatakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ, ke surga, karena dia di surga, menyediakan tempat bagimu, bagi kita sekalian. Ada suatu kepastian. Maka setiap orang Kristen harus yakin dan percaya bahwa dia masuk pada tempat yang disediakan oleh Tuhan, yang disiapkan oleh Dia. Itu sebabnya kita sebagai Kristen, beruntung kita kenal Tuhan. Ada kepastian, bukan semoga lagi, tapi ada kepastian. Tadi malam jam 2 saya bangun.
sama surga ini. Ya kan? Bagaimana bentuknya? Apakah bentuk seperti gambar itu? Saya malu. Saya bilang, kalau nama hati doho, saya kan belajar. Ya, saya belajar. Nah, hasilnya begini. Kita buka dulu dalam kitab Wahyu. Hasil dari saya selidiki tadi malam kedua sebagai berikut. Pasal 21 kitab Wahyu. Saya bacakan ya, tolong perhatikan. Wahyu pasal 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Saya baca ya. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tempat tengah manusia, dan ia ada bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Perhatikan ini. Aku melihat bumi yang baru dan langit yang baru. Lalu bumi yang pertama yang kita lihat ini sudah berlalu, dan langit dan air pun tiada. Perhatikan ini. Ada dua pandangan. Kalau saksi Yehova berkata begini, bahwa bumi yang baru, bumi yang lama ini, saksi katakan, ini diperbaharui oleh Tuhan. Tidak ada dosa lagi. Tapi bagian karismatik pada saat bumi yang lama dan bumi yang lama itu hilang lenyap. Tuhan hilangkan dan tidak ada air lagi. Hilang semua. Datanglah bumi yang baru dan langit yang baru. Dengar ya? Coba bayangkan. Langit baru dan bumi baru ada. Dikatakan lagi, aku melihat Yerusalem baru turun dari surga. Surga itu di mana? Yerusalem baru turun dari surga ke bumi yang baru ini. Sehingga apakah beda langit baru, bumi baru, Yerusalem baru atau surga? Ulangi, apakah sama langit yang baru dan bumi baru? Yang kedua, Yerusalem baru dan turun dari surga. Surga itu apa? Ini membawakan sesuatu hal dan bahasa yang lebih khusus. Ya. Jadi Tuhan katakan, aku melihat Yerusalem baru turun dari surga. Atas surga, turun dari surga ke bumi yang baru ini. Nah, Yerusalem baru itu begini. Saya baca tadi malam, tadi pagi.
Yerusalem baru ada di sorga. Setiap kali menyebutkan Yerusalem baru, Alkitab mengatakan bahwa kata itu turun dari sorga dan pintu masuknya dijaga oleh para malaikat. Ada ayatnya. Kota itu sangat luas sehingga tidak ada di bumi lama seperti kota itu. Kota itu bentuknya bentuk kubus. Kalau kubus apa? Panjang, lebar, tingginya sama. Itu kubus. Ini bentuk Yerusalem. Jadi kita nanti kemana kita? Apa di sorga, di Yerusalem baru, di bumi ya? Begini. Kita kan Yerusalem baru itu memiliki keliling 12.000 setadi. Wah, Yerusalem Ariana ya. Setiap sisi tingginya 560 km. Katakan ada 600 km. Menjulang hingga menembus luar angkasa. Coba bayangkan. Kota Yerusalem baru panjangnya 600 km. Lebarnya 600 km. Tingginya 600 km. Berarti dari mana ya guys? Ke Semarang lah ya. Kira-kira. Itu saya dapat dari mana? Sehingga kota itu tidak ada sebesar kota itu di dunia ini. Kota Jakarta paling berapa ratus kilometer. Kota New York tak sampai begitu. Kota itu kurang lebih ya kita bayangkan lain. Ya. Lalu kata ini, Yerusalem baru terdiri dari sekelompok pengikut Yesus, pengantin perempuan Yesus. Jadi penghuni di Yerusalem baru itulah pengikut Kristus. Amin. Penghuni di Yerusalem baru itulah pengikut Kristus, termasuk saudara dengan saya. Kalau kita setia, itulah penghuni. Terus ini Yerusalem baru disebut sebagai pengantin perempuan atau calon istri anak domba. Wahyu pasal 21:9-10 nanti baca ya. Kita lihat bahwa penghuni Yerusalem baru terdiri dari sekelompok pengikut Yesus yang setia. Maka kan Yerusalem baru itulah tempat kita. Nanti kita bahas apakah surga bumi baru nanti ya. Tapi yang penting ini ya. Yerusalem baru memiliki 12 batu fondasi yang masing-masing bertuliskan salah satu dari ke-12 rasul yang 12 besar ini. Ada Wahyu. Ada 12 rasul. Ada fondasinya. Setiap fondasi misalnya Petrus, Yohanes, salah satu dari 12 batu itu masing-masing ada tulisannya. Kemudian Yerusalem baru bagian dari pemerintahan. Dulu kota Yerusalem adalah pemerintahan kota Israel, tempat Raja Daud. Kota Yerusalem itu disebut juga kota suci. Yerusalem baru sekarang ini. Nah, Yerusalem baru itu bagian dari pemerintahan, berarti pusat pemerintahan ada Yerusalem baru itu. Itulah memerintah nanti Yesus dengan semua orang pengikut Kristus. Itulah dia. Kemudian Yerusalem baru menghasilkan berkat bagi orang-orang di bumi. Yerusalem baru digambarkan seperti turun dari surga, yaitu dari Allah. Artinya Allah menggunakan kota ini untuk memberikan
di dalam kota surga yang itu. Jadi Yerusalem baru berhubungan dengan kerajaan Allah. Itulah di kerajaan itu. Katakan di sini jangan gelisah. Ada satu kepastian bahwa kita orang-orang Kristen bagi Tuhan akan diam di Yerusalem Barat. Katakan amin. Itulah perjuangan kita. Itulah fokus kita. Kemarin buat apa kita pelayanan kalau kita nggak masuk surga? Buat apa kita ibadah kalau kita tidak masuk surga? Sia-sia. Maka untuk menuju ke sana, ke surga itu Yerusalem itu, kita harus beribadah dengan setia sampai akhir. Katakan amin. Lihat kiri kanan, setia dong ikut Tuhan. Sekali lagi, setia dong ikut Tuhan. Sudah masuk Yerusalem Barat. Makanya orang-orang Israel ada lagu Yerusalem Baru itu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lantainya emas, semua ada batu-batu besar. Jadi Bapak sekalian, sekalipun kita di dunia ini tidak punya rumah, kata Tuhan jangan gelisah. Tuhan siapkan di kota Yerusalem Barat kita. Ada. Sudah Tuhan siapkan. Begitu indah. Itu sebabnya pengikut Tuhan yang setia jangan gelisah. Ada kepastian rumah kita disiapkan oleh Yesus. Katakan amin. Semangat ibadah. Semangat ibadah. Bagaimana tujuan fokus kita ke Yerusalem Baru itu. Dikatakan di sini Ibrani pasal 11 ayat 16. Ibrani 11 ayat 16. Tolong semua baca dulu. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal yang ke 11 ayat 16. Ini kerinduannya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Tetapi sekarang hatiku rindu. Ya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surga. Ada kerinduan. Kalau saudara ke gereja seperti ini, itulah tanda-tanda rindu untuk tanah air yang surga itu. Kalau saudara rindu kepada pacarmu, itu tanda-tanda ada satu keinginan itu, ingin bertemu. Kalau pacaran tidak cukup 1 minggu 1 kali, ya paling-paling 2 kali lah. Sehingga apapun ditempuh dengan jalan apapun, diseberangi lautan, sungai dilewati, gunung dinaiki, lembah dituruni, demi ketemu dengan cintanya karena rindu. Kita pun merindukan tanah air surgawi. Dengan cara bagaimana kita rindukan? Kita ke
ibadah kita dengan serius, ibadah dengan sungguh-sungguh, kita membayangkan bagaimana kita merindukan tanah air surgawi itu luar biasa. Inilah kita bisa. Kalau kita ibadah di tempat ini, gambarannya kita merindukan saya kesana. Oleh sebab itu, kenaikan ke surga yang pertama kita harap cari yaitu kita mempunyai kepastian ada tempat tinggal Tuhan siapkan, yaitu Yerusalem. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, yaitu kepastian tentang kuasa Allah. Tapi kepastian ada tempat tinggal buat kita siapkan oleh Tuhan. Yang kedua, kepastian kuasa Allah diberikan kepada kita. Baca dulu Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 12. Saya akan baca. Kalau ada punya stabilo ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti di dalam kenaikan Yesus ke surga, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa selama hidupnya 3,5 tahun di dunia. Mulai dia memberikan tanda mujizat kanak-kanak, air menjadi anggur. Dia memberikan mujizat, orang buta bisa dicelika. Jadi kita lihat bisa disembuhkan, bisa hidup kembali. Lazarus yang sudah mati, Tuhan hidupkan. Itu mujizat, pekerjaan Tuhan dilakukan. Katakan bahwa mujizat dan kuasa itu diberikan kepada kita murid-muridnya, kepada kita sebagai orang Kristen, tanpa terkecuali. Apakah itu bapak, ibu, pemuda sekarang, Tuhan berikan kuasa itu kepada kita. Tinggal sekarang maukah kita menjalankan kuasa itu? Tuhan sudah memilih saudara dengan kasih sayang. Bukan semua Tuhan memilih orang. Katakan Tuhan tidak pernah salah pilih terhadap kita anak-anak. Tidak banyak syarat, hanya kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita dipilih. Kalau di dunia ini untuk menjadi pilihan anggota DPR susah. Kemarin saya katakan untuk menjadi pilih ketua BPD harus 10 tahun pendeta penuh. Perpuluhan lunas semuanya dalam 4 tahun. Kemudian tidak pernah kena disiplin gereja. Kemudian ada karunia-karunia pelayanannya. Harus gerejanya berkembang. Baru dilihat baru percaya. Ada syarat. Tapi Tuhan tidak membutuhkan syarat untuk saudara dipilih menjadi penghuni Yerusalem baru. Tidak punya syarat. Latar belakang apapun kita, suku manapun kita, tidak diperhatikan, tidak perlu bagi Tuhan. Yang penting kalau sudah Tuhan memilih kita, kita mau dipilih, kita mau dijadikan anaknya, kita mau jadi pelayan Tuhan. Seperti Yesus melayani 3,5 tahun, kita ikut melayani 3,5 tahun, maka itulah yang pilihan Tuhan kepada kita, dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Sudah dipilih Tuhan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Tuhan memilih kita. Besok itu pakailah talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Biar pelayanan menuntaskan amanat agung berbilang di dunia.
tugasnya. Aneh. Maka tidak heran melebihi dari pelayanan Tuhan dilakukan oleh orang percaya. Makanya lihat di Nigeria, saya katakan itu, nanti akan kita putar. Di Nigeria ada gereja 3 km panjangnya, 3 km lebarnya. Kilometer lah. Coba kita bayangkan. Di sana setiap hari ibadah dari seluruh negara ibadah sampai jam 1 malam tetap ibadah. Dari berbagai bangsa. Saya katakan kalau saya punya uang, saya tidak perlu ke Yerusalem, Israel. Saya bisa duduk ke situ, melihat di situ uang panala, uang terjadi, tumbang semua, luar biasa. Mereka berdua sangat 2 jam 3 jam sampai di tembok mereka berdua lagi. Sampai serius. Tapi ulapan yang terjadi bagi setiap orang ke sana sudah ibadah tidak mau pulang karena ulapan yang terjadi lebih besar daripada pelayanan Yesus. Lalu ada seorang pendeta KKR hampir diikuti oleh kurang lebih 20.000 di lapangan terbuka. Sementara pendeta ini sedang berbahasa roh, turunlah api dari surga, angin puting beliung, kotak di lapangan itu, kotak-kotak, sehingga semua yang ibadah ini mendapat sesuatu rahmat Tuhan. Penyakit apapun disembuhkan itu. Lebih besar daripada dibuat oleh Yesus. Indonesia banyak pendidik negara kita ini berhasil pelayanan. Biarlah dari gereja kita ini pemuda-pemudi Tuhan pakai dengan luar biasa. Biarlah ada pendidik pelayan Tuhan gereja kita ini untuk menjadi pelayan Tuhan yang hebat luar biasa.